Pengantar antropologi. Pernahkah kalian melihat ritual pada gambar berikut? Gambar tersebut merupakan gambar ritual Yaya Kasada yang dilakukan di kawah Gunung Bromo, Jawa Timur. Ritual Kasada dilakukan setahun sekali pada bulan Kasada hari ke-14 dalam penanggalan kalender tradisional suku Tengger. Ritual ini dilakukan untuk menghormati leluhur mereka yakni Joko Seger dan Roro Anteng. Aneka persembahan sesaji atau ongkek disiapkan. Sesaji yang tersedia berupa makanan dari hasil pertanian seperti kentang, sayur, dan hewan ternak seperti ayam dan kambing. Prosesi ritual diawali dengan proses doa yang digelar di Pura Luhur Poten yang berada di bawah kaki gunung. Menjelang matahari terbit dilanjutkan prosesi melarung semua sesaji atau persembahan ke mulut kawah Gunung Bromo. Pernahkah kalian melihat ritual agama atau ritual adat semacam itu? Seberapa banyak ritual keagamaan dan adat yang ada di Indonesia? Menurut kalian, bagaimana keragaman ritual yang ada? Adakah dari kalian yang menggemari K-pop? Apa saja yang kalian gemari dari budaya Korea ini? Apakah kalian menyukai musik, drama atau artisnya? Mengapa K-pop banyak digemari remaja Indonesia? Menurut kalian unsur-unsur apa yang berbeda antara K-pop dengan budaya kalian? Selanjutnya, pernahkah kalian mengamati masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian? Ketika berpergian, pernahkah kalian mengamati masyarakat setempat? Apa saja yang kalian amati? Adakah perbedaan antar masyarakat yang kalian amati dengan budaya kalian? Unsur-unsur apa saja yang berbeda dari pengamatan kalian? Apakah perbedaan terletak pada unsur religi, bahasa, ekonomi atau yang lain? Bagaimana kalian menyikapi keberagaman unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat? Indonesia memiliki tingkat keragaman budaya yang tinggi dibandingkan dengan negara lain. Negara ini disebut negara multikultur yakni terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan-perbedaan tersebut umumnya diikat dalam sebuah semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan tersebut merupakan identitas nasional kita yang harus dijunjung tinggi nilainya dalam menyikapi berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Perbedaan itu justru menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Keragaman dalam semangat persatuan merupakan warisan leluhur pendiri bangsa yang perlu kita rawat dengan menjaga spirit tersebut. Lantas menurut kalian apa relevansi keberagaman budaya dengan ilmu yang akan kita pelajari? 1. Pengertian antropologi secara etimologi. Jawaban atas pertanyaan dalam kotak di atas adalah ilmu antropologi. Pernahkah kalian mendengar istilah antropologi? Secara etimologi atau asal-usul kata, antropologi berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, anthropos, yang memiliki makna manusia, dan logos, artinya ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, manusia adalah makhluk yang berakal budi sehingga mampu menguasai makhluk lain. Sedangkan, ilmu, menurut KBBI adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di suatu bidang tersebut. Sehingga secara etimologi, antropologi adalah ilmu yang memiliki metode-metode dalam mempelajari, menjelaskan, atau menerangkan gejala yang terjadi terhadap manusia yakni tentang sifat mereka yang membedakan dengan makhluk lain, berakal budi. Melalui spesialisasi keilmuannya, antropologi membuka cakrawala kita tentang cara hidup masyarakat manusia dalam melintasi ruang dan waktu. Ilmu antropologi kemudian mengalami perkembangan dalam mengkaji sifat manusia. Dalam perkembangannya,
Antropologi diartikan sebagai ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang manusia secara utuh dengan mempelajari ragam warna kulit, ras, bentuk fisik, identitas masyarakat, serta kebudayaannya. Secara umum, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mencoba menelaah sifat-sifat manusia dan menempatkan manusia yang unik dalam sebuah lingkungan secara bermartabat. Studi antropologi diajarkan sebagai mata pelajaran atau disiplin pengetahuan memiliki dasar yang kuat mengapa penting dipelajari. Berikut ini terdapat sejumlah alasan mengapa antropologi penting dipelajari. A. Menemukan wawasan menarik tentang kemanusiaan. Belajar antropologi dapat memberi kalian pemahaman berupa pengetahuan tentang perbedaan perilaku manusia dalam konteks budaya yang berbeda. Misalnya, mengapa orang-orang Barat, Eropa dan Amerika, lebih liberal dibandingkan orang Asia yang konservatif. Bagaimana melihat fenomena perempuan bekerja di ruang publik dalam satu konteks budaya tertentu? Saat kalian menggali lebih banyak persamaan dan perbedaan antar kelompok di sekitar kalian, kalian menjadi lebih peka dan menyadari tentang perbedaan. Memperoleh wawasan semacam ini dapat bermanfaat bagi kalian untuk karir masa depan. Terutama jika kalian bekerja di suatu tempat lintas budaya. B. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Mempelajari antropologi dapat mengantar kalian ke studi bahasa. Pernahkah kalian bertanya berapa banyak bahasa yang digunakan di dunia? Mengapa ejaan bahasa Inggris berbeda antara penutur satu dengan lainnya? Dalam konteks itu, antropologi linguistik menyediakan jawabannya. Mempelajari bahasa dapat meningkatkan pemahaman kalian di mana bahasa berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Pada gilirannya, hal ini akan membantu kalian memiliki keterampilan berkomunikasi dengan lebih efektif. C. Mempelajari bagaimana cara hidup masyarakat dibentuk. Salah satu aspek paling menarik dari mempelajari antropologi adalah kalian akan dihadapkan pada ilmu tentang perilaku. Manusia berperilaku tidak hanya dibentuk karena sifat kepribadiannya sendiri, karena faktor biologis, atau karena fungsi sarafnya. Perilaku manusia juga dibentuk oleh lingkungan kebudayaan di mana mereka berada. Antropologi berupaya menjawab masalah yang muncul dan memengaruhi masyarakat saat ini. D. Mengungkap misteri masa silam. Jika kalian tertarik pada masa silam, mempelajari antropologi akan membuat kalian bersemangat. Banyak orang tidak mengetahuinya, bahwa arkeologi adalah salah satu cabang antropologi. Mempelajari cara hidup manusia ribuan tahun lalu serta bagaimana tinggalannya saat ini menjadi fokus dari arkeologi. Hal ini dilakukan dengan mempelajari peninggalan berupa artefak, ekofak, situs, dan fitur. Salah satu contohnya adalah bangunan kuno. E. Menemukan keunikan. Pernahkah kalian berpikir mengenai bagaimana dan mengapa ciri fisik, ukuran fisik, serta warna orang berbeda-beda menurut wilayah dan benua? Dalam konteks ini ada pula cabang ilmu antropologi yang membahas hal ini yakni antropologi ragawi atau biologis. Bagaimana ciri, ukuran, dan warna tubuh terbentuk agar dapat beradaptasi, bertahan, dan berkembang sepanjang waktu menjadi bahasan antropologi ragawi. Hal itu memunculkan keunikan bagi setiap orang termasuk kalian. Dua, pengertian antropologi dari para ahli.
A. Franz Boas, 1858-1942. Franz Boas adalah salah seorang peletak dasar antropologi modern. Boas terkenal dengan teorinya tentang relativisme budaya. Bertentangan dengan pandangan dominan pada zamannya, Boas meyakini bahwa semua masyarakat pada dasarnya setara. Bagi Boas, semua budaya pada dasarnya harus dipahami dalam konteks budaya mereka sendiri. Boas menolak anggapan bahwa ada pemilahan antara masyarakat yang dianggap beradab dan biadab atau primitif. Sejalan dengan itu, Boas mengkritik keras keyakinan bahwa ras atau etnis tertentu lebih unggul dibandingkan yang lain. Boas menolak rasisme ilmiah yang digerakkan teori evolusionisme Darwin. Aliran pemikiran yang dominan pada era itu menyatakan bahwa ras adalah konsep biologis, bukan budaya. Gagasan tersebut juga menyatakan perbedaan ras dapat dikaitkan dengan biologi yang mendasarinya. Ide-ide itu ditentang oleh Boas. Membandingkan dua budaya sama saja dengan membandingkan dua hal yang sama sekali berbeda. Mereka pada dasarnya berbeda dan harus didekati sesuai konteks budaya masing-masing. Dalam konteks antropologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan, Boas mengenalkan sebuah model penelitian antropologis yang digerakkan semangat mendapatkan fakta di lapangan tanpa prasangka, mencatatnya, dan melaporkannya seobjektif mungkin. Bagi Boas, bekerja dengan hipotesis yang telah disusun dan ditetapkan terlebih dahulu adalah asing baginya. Dengan demikian, menurut Boas penelitian di lapangan adalah pengaplikasian ilmu antropologi. Penelitian juga tidak harus dari rumusan permasalahan yang sudah ditentukan dari jauh hari tetapi juga bisa dilakukan kapan saja atau tanpa persiapan, fleksibilitas. Selain itu, antropologi menurutnya juga harus memuat statistika atau data angka yang dapat memperkuat argumentasi ketika menjelaskan hubungan di masa lampau. Oleh karena itu, antropologi bisa juga dimasukkan dalam ilmu alam atau ilmu sosial tergantung fokus penelitiannya. Boas juga menyepakati apa yang kemudian dikenal sebagai pendekatan 4 bidang. Antropologi, bagi Boas, adalah studi holistik tentang budaya dan pengalaman, yang mengintegrasikan antropologi budaya, arkeologi, antropologi linguistik, dan antropologi fisik. Dikenal sebagai bapak antropologi Amerika, Boas berperan melatih generasi pertama antropolog di Amerika. Beberapa antropolog seperti Margaret Mead dan Ruth Benedict adalah mahasiswa penerus Boas. Selain itu, beberapa mahasiswa Boas kemudian mendirikan beberapa departemen antropologi pertama di seluruh Amerika. Diakuinya antropologi sebagai disiplin akademis di Amerika, sangat terkait erat dengan warisan Boas melalui mahasiswanya. B. Bronislaw Malinowski, 1884-1942. Bronislaw Malinowski adalah salah seorang bapak pendiri disiplin antropologi. Ia merumuskan penelitian dan penulisan etnografi, yang menjadi dasar dari ilmu antropologi sekaligus membedakannya dengan sosiologi. Selain itu, ia juga menjadi pencetus teori fungsionalisme dalam kebudayaan. Malinowski lahir di Polandia dari ayah seorang guru besar dalam ilmu sastra Slavik. Studi awalnya sebenarnya adalah ilmu pasti dan alam, tetapi kegemarannya membaca tentang folklore dan dongeng membuatnya mencintai antropologi. Salah satu buku yang ia baca adalah The Golden Bough karya F. G. Fraser, seorang etnolog terkemuka. Buku ini memberikannya suatu perhatian baru, yaitu etnologi. Ketika ia studi lanjut di London Economic Schools, ia mengambil jurusan ilmu sosiologi empiris. Saat itu belum ada jurusan antropologi. Pada tahun 1916 ia meraih gelar doktor dengan menulis disertasi tentang masyarakat aborigin dan Mailu berdasarkan sumber-sumber tertulis. Tetapi ia ingin mendapatkan informasi dan pengetahuan bukan dari bahan-bahan tertulis. Ia ingin memperolehnya dengan langsung dari melihat, menyaksikan, dan mewawancarai masyarakat tersebut. Pada tahun 1914, ia berangkat ke Kepulauan Trobriand, bagian utara Kepulauan Masim, sebelah tenggara Papua Nugini. Ia berada di masyarakat Trobriand tersebut kurang lebih selama 2 tahun.
Hasil riset lapangannya itu ia tulis dalam buku Argonauts of the Western Pacific, 1922. Buku Argonauts of the Western Pacific ini kemudian menjadi model dari apa yang disebut sebagai etnografi, metode penting dalam antropologi. Menurut Malinowski, seseorang yang melakukan riset harus berdiam lama di tempat masyarakat yang diteliti untuk melihat dan mengamati kehidupan masyarakat sehari-hari dengan cermat. Tidak sekadar mengamati, si peneliti juga bisa terlibat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Untuk itu penting juga buat seorang peneliti antropologi menguasai bahasa setempat. Hasil dari catatan pengamatan, keterlibatan, serta wawancara-wawancara dengan masyarakat ini kemudian dituliskan secara mendalam. Itulah yang disebut etnografi. Apa yang dilakukan Malinowski ini kemudian menjadi model baku penelitian dan penulisan etnografi hingga sekarang ini. Dari penelitian lapangannya ini pula Malinowski mengembangkan teori fungsionalisme. Menurutnya, masyarakat terintegrasi karena hubungan fungsional antar unit-unit sosialnya satu sama lain, meski acap kali hubungan fungsional tersebut tidak tampak terlihat. Analisis fungsional mendudukkan unsur sosial dan kultural manusia dalam konteks yang luas, serta menekankan pada hubungan saling memengaruhi. Dengan demikian, tugas utama antropologi adalah merumuskan kontribusi pada kehidupan sosial dan kultural manusia, serta menelaah fenomena sosial untuk memahami hakikat keberadaannya. C. Ruth Benedict, 1887-1948. Menurut Franz Boas, ilmu antropologi memerlukan ahli-ahli antropologi perempuan untuk meneliti aspek perempuan dalam suatu kebudayaan. Tanpa itu, ilmu antropologi hanya akan mengetahui sektor laki-laki saja. Untuk keperluan itu, Franz Boas juga banyak mendidik para antropolog perempuan. Salah seorang di antaranya adalah Ruth Benedict. Ia terkenal karena mengembangkan apa yang disebut sebagai etos kebudayaan dan kepribadian nasional. Selepas dari belajar di Universitas Vassar, Benedict menjadi pengajar di sekolah-sekolah perempuan. Terdorong oleh niat untuk memahami konflik-konflik antar negara, ia kemudian belajar antropologi dan melanjutkan studi di Universitas Columbia, di bawah asuhan Franz Boas. Di Columbia, Benedict melakukan penelitian lapangan di kalangan beberapa suku, seperti di kalangan suku Indian Serrano, 1922, Zuni Pueblo, 1924, Apache, 1931, dan Blackfoot India, 1939. Namun, karyanya yang terkenal adalah Patterns of Culture, 1934, di mana ia mengembangkan mengenai etos kebudayaan. Ia meneliti dan membandingkan kebudayaan yang saling berjauhan, yakni Indian Pueblo Zuni di negara bagian Colorado di Amerika Serikat Barat Daya, kebudayaan Dobu di Kepulauan de Entrechasteaus di sebelah barat Papua Nugini dan kebudayaan Indian di Kwakiutl di kepulauan dekat pantai Kanada. Dari penelitiannya itu, ia merumuskan 3 pola kebudayaan, yaitu pertama, Apollonian, yaitu kepribadian yang selalu mencari etos keselarasan. Yang kedua, yaitu Schizophrenian, yaitu kebudayaan yang selalu bersifat curiga, takut kepada sesamanya, tidak suka menolong, dan saling bergotong royong. Yang ketiga, Dionysian, yaitu kebudayaan dengan kepribadian yang dinamis, agresif, suka bersaing, suka berkelahi, congkak, gemar membual, dan sering mabuk-mabukan, baik kehidupan sehari-hari maupun dalam upacara. Menurut Benedict, seorang ahli antropologi bisa mendeskripsikan etos dari suatu kebudayaan dengan menganalisis sifat-sifat dari berbagai unsur dalam suatu kebudayaan. Unsur-unsur itu bisa bersifat fisik, seperti bentuk, gaya seni rupa, warna-warna yang disukai oleh masyarakat, unsur-unsur rohaniahnya seperti tema-tema yang ada dalam cerita-cerita atau kesusastraan, upacara yang digemari oleh warga, dan sebagainya. Pemikiran rute ini kemudian menjadi model bagi banyak negara yang melibatkan para antropolog untuk merumuskan dan menggambarkan kepribadian nasional mereka dalam rangka character building. Pemikiran ini juga menjadi landasan untuk memahami kebudayaan orang lain.
Ruth sendiri kemudian melakukan penelitian lagi tentang kebudayaan masyarakat Jepang, The Chrysanthemum and the Sword, 1946, atas permintaan militer. D. Koenjeraningat. Bapak Antropologi Indonesia, Koenjeraningat, menyatakan bahwa mata pelajaran antropologi memusatkan perhatian pada 5 masalah mengenai makhluk manusia, yaitu, pertama, masalah sejarah terjadinya manusia sebagai makhluk biologis yang bermakna manusia merupakan makhluk yang memiliki raga. Dengan demikian manusia melakukan aktivitas fisik, bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berkembang biak untuk memperbanyak keturunan. Kedua, masalah sejarah terjadinya aneka warna makhluk manusia, dipandang dari sudut ciri-ciri fisik tubuhnya. Dalam hal ini, ciri fisik manusia tersebut dipahami sebagai kodrat yang tidak bisa diubah dan harus diterima sebagai kewajaran dalam menyikapi perbedaan yang ada. Ketiga, masalah persebaran dan terjadinya ragam bahasa yang diucapkan oleh manusia di seluruh dunia. Manusia melakukan aktivitas komunikasi berbeda-beda di berbagai daerah yang membentuk tatanan pada masing-masing bahasa daerah. Bahasa merupakan inti dalam pembentukan kebudayaan. Keempat, masalah perkembangan, persebaran dan terjadinya aneka ragam kebudayaan manusia di seluruh dunia. Hal ini dapat terjadi karena adanya pertukaran budaya. Pada zaman dahulu, pertukaran dan persebaran budaya bekerja melalui aktivitas perdagangan antar bangsa. Melalui aktivitas tersebut, kemudian terjadi pertukaran budaya dalam bentuk asimilasi maupun akulturasi. Kelima, masalah dasar-dasar serta aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dan suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh bumi pada masa kini. Suku terbentuk dari etnis yang mendiami suatu daerah dalam rentang waktu cukup panjang dalam bertahan hidup serta menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Meski demikian, ada pula suku yang mempertahankan cara hidup mereka sehingga tergolong tradisional. Tiga, miskonsepsi ilmu antropologi. Menarik bukan, belajar antropologi? Kita dapat mempelajari keragaman budaya yang ada di negeri ini sampai belajar mengenai budaya populer, popular culture. Namun, acapkali ilmu ini masih banyak disalahartikan. Bahkan, masyarakat awam susah membedakan antropologi dengan sosiologi, atau astronomi. Secara substansial, menurut Doda, 2005, ada beberapa kesalahpahaman dalam mengartikan ilmu antropologi, yakni A. Antropologi terbatas pada studi tentang masyarakat primitif. Memang, sebagian besar karya antropologi periode awal terfokus pada masyarakat terisolasi yang kemudian diberi label masyarakat primitif. Namun, saat ini para antropolog juga mengikuti perkembangan zaman dengan mempelajari masyarakat yang semakin maju dan kompleks. B. Kesalahpahaman lain adalah bahwa hanya para antropolog mempelajari masyarakat pedesaan. Sebagian penelitian antropologi memang dilakukan terfokus pada daerah perdesaan. Namun, hari ini, para antropolog juga mengarahkan fokus penelitiannya pada masyarakat urban atau perkotaan. C. Adanya klaim bahwa para antropolog hanya tertarik pada studi tentang komunitas eksotik yang terpencil dan hidup terisolasi dari pengaruh modernisasi. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar, meski terdapat fakta sebagian besar antropolog melakukan kerja lapangan pada komunitas terisolasi di sudut yang jauh. Para antropolog juga menaruh minat mereka pada fenomena kehidupan masyarakat modern karena pengaruh globalisasi. D. Ada pula anggapan bahwa tujuan antropologi adalah belajar menjaga dan melestarikan hal kuno. Para antropolog mempelajari apa yang dilakukan orang dari sudut pandang para pelaku budayanya.
Mereka membangun dan memberi makna pada tindakan yang dianggap kuno dalam bertahan hidup agar dapat menjelaskan pada dunia luar. Sehingga apa yang dianggap aneh, karena kuno dapat dipahami oleh orang lain di luar komunitas pelaku budayanya. Dewasa ini studi-studi antropologi telah bergerak lebih jauh merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat modern. Berikut ini sejumlah contoh mengenai perkembangan studi-studi antropologi yang terkait dengan topik perempuan, studi nasionalisme diaspora, perantau Indonesia, dan kewirausahaan. Kalian dapat mencari dari berbagai sumber mengenai kajian antropologi terkini. Setelah kalian membaca 3 contoh karya antropologi tersebut, maka dapat kalian simpulkan bahwa pokok kajian antropologi sangat beragam dan berkembang. Kalian dapat meluaskan bacaan dan pengamatan di masyarakat untuk mengembangkan kajian antropologi. 4 pokok bahasan utama ilmu antropologi. Setelah mempelajari miskonsepsi yang terjadi dalam antropologi, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi pokok bahasan ilmu antropologi. Subjek pembahasan antropologi mencakup semua aspek cara hidup manusia dan budaya, karena manusia hidup dalam hubungan kelompok sosial. Istilah manusia atau kemanusiaan adalah istilah yang sangat sulit untuk didefinisikan. Namun, demikian, menemukan makna, sifat, asal-usul, dan takdir kemanusiaan memang menjadi misi utama antropologi. Oleh karena itu ilmu antropologi tertarik pada masalah tentang manusia yang tertuang dalam beberapa pertanyaan berikut ini, dari mana spesies manusia atau asal-usul manusia berasal? Dalam hal apa manusia berbeda dari makhluk lainnya? Bagaimana manusia dapat bertahan hidup sampai pada tahap saat ini melalui perkembangan biologis, intelektual, dan budaya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian menggiring kita pada kebutuhan untuk mengungkap dari mana kita berasal, siapakah leluhur dan nenek moyang kita, mengapa kita harus melakukan budaya yang diwariskan dan apa dampak positifnya. Pada titik inilah kebutuhan tersebut menemukan relevansinya dengan keberadaan antropologi sebagai disiplin pengetahuan. Bahkan ilmu antropologi juga bisa masuk dalam cabang ilmu lain seperti ilmu hukum, ilmu agama, ilmu budaya, dan ilmu sosial lainnya. Semua bidang ilmu sosial yang menitikberatkan pada penelitian lapangan, secara metodologis meminjam pendekatan ilmu antropologi. Dengan demikian, cakupan ilmu antropologi itu sangat luas. 5 ciri khas antropologi yang membedakan dengan ilmu lain.
Sudahkah kalian dapat membuat kesimpulan tentang apa itu antropologi dari pembahasan-pembahasan sebelumnya? Lantas apa yang membedakan antropologi dengan ilmu lain, yakni ilmu sains dan sosial? Pernahkah kalian membandingkan ilmu antropologi dengan ilmu-ilmu yang lain yang sudah kalian pelajari di sekolah seperti sosiologi, sejarah, geografi atau ilmu lainnya? Untuk dapat memperkaya pemahaman kalian, cermati pembahasan berikut ini yakni tentang apa yang menjadi karakteristik ilmu antropologi. Karakteristik ilmu antropologi. Objek kajian. Objek antropologi adalah manusia dengan segala permasalahan yang dihadapi manusia dan kelompoknya. Para antropolog tertarik pada semua fenomena manusia, baik manusia itu hidup atau mati, tradisional atau modern. Antropologi juga memberikan minat pada perbedaan aspek yang melekat pada manusia, termasuk warna kulit, kehidupan keluarga, pernikahan, sistem politik, alat, jenis kepribadian, dan bahasa. Sehingga manusia itu bisa dipelajari secara luas dan tidak ada batasannya. Apa yang membuat antropolog tertarik mengambil penelitian lapangan adalah karena keunikan fenomena yang terjadi. Keunikan tersebut berupa keberadaan manusia dalam kondisi alamiahnya beserta kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Studi mereka lebih cenderung menjalin keakraban masyarakat secara lebih dekat dan di lapangan. B. Pendekatan atau prinsip dasar. 1. Holistik. Antropologi bersifat holistik artinya mempelajari salah satu aspek dari cara hidup sekelompok orang dan menghubungkannya dengan aspek kehidupan lainnya yang kompleks dan saling terkait. 2. Relativisme budaya. Antropologi mencoba untuk mempelajari dan menjelaskan keyakinan, praktik, atau institusi sekelompok orang dalam konteksnya sendiri. Dia tidak membangun penilaian terhadap praktik kebudayaan yang dijalankan oleh para penganutnya dengan menyatakan bahwa praktik tersebut benar atau salah, baik atau buruk. Pada dasarnya sebuah kebudayaan tidak dapat dinilai secara baik atau buruk dari kacamata orang luar. C. Penekanan terhadap pandangan informan. Antropolog fokus pada bagaimana orang-orang yang ditelitinya memahami tentang dunia mereka sendiri, bagaimana sekelompok orang tertentu menjelaskan tentang arti atau makna kehidupan mereka. Inilah yang disebut sebagai perspektif emik atau native point of view, yakni menggali pemahaman tentang laku kebudayaan dari sudut pandang para pelaku budaya itu sendiri. D. Fokus kajian. Antropologi berfokus pada masyarakat atau komunitas kecil. Jenis-jenisnya meliputi kelompok sosial terbatas, baik mereka berada di dunia tradisional maupun modern, termasuk struktur ekonomi dan politik, serta cenderung homogen dalam karakter mereka secara keseluruhan. E. Metode penelitian. Ciri-ciri antropologi lain adalah metode penelitian utamanya yaitu etnografi. Penelitian etnografi cenderung kualitatif seperti kerja lapangan. Etnografi memadukan beberapa teknik penelitian seperti diskusi kelompok, observasi partisipan, wawancara mendalam dengan informan kunci. Meskipun metode ini sekarang dipraktikkan dalam ilmu lainnya juga, tetapi tidak ada disiplin ilmu lain yang mampu mengikat dan menggunakan metode ini secara utuh seperti antropologi.